Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita yang bernama Annabel Lopez Gomez, dia lahir di tahun 1974, dan saat kejadian di tahun 2017, Annabel berusia 43 tahun. Annabel tinggal di kota Colima di negara Meksiko, yang dimana kota ini dikenal memiliki tingkat kriminalitas tertinggi sedunia di tahun 2022. Annabel terlahir dari keluarga kalangan bawah, dan Annabel juga tidak pernah mengecam pendidikan di sekolah. Oleh sebab itu, dia tidak bisa mencari pekerjaan di luar atau bekerja di sebuah perusahaan. Annabel berusaha untuk membangun usahanya sendiri dengan apa yang dia bisa. Hampir tidak ada informasi yang aneh tentang Annabel, dan menurut orang-orang yang mengenalnya, dia adalah wanita seperti pada normalnya. Dia bekerja keras dan juga sangat mandiri. Bahkan Annabel sering membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuannya yang ada di jalanan sekitar wilayah itu. Annabel memiliki usaha dagang makanan yaitu tamalis, dan tamalis ini sejenis makanan basah yang terbuat dari jagung. Kemungkinan kalau kita yang ada di Indonesia menyebutnya makanan ini sebagai lemet jagung. Tamalis di Meksiko memiliki bervarian isian seperti daging, keju, sayur atau manisan, bahkan buah-buahan. Dan cara memasaknya pun bisa dikukus atau juga direbus. Warga Meksiko lebih banyak mengkonsumsi tamalis ini dengan isian daging, dan Annabel juga membuat tamalis dengan isian daging. Karena itu sangat cepat terjual dan disukai oleh banyak orang. Annabel tidak memiliki toko atau tempat khusus untuk dia berjualan. Dia hanya berdiri di pinggir stasiun kereta api yang bernama Indios Vergis, dan di sanalah dia menjual dagangannya. Annabel di sana tidak memiliki pelindung, dan entah hujan atau teriknya matahari, Annabel akan berdiri di sana hingga dagangannya habis. Annabel akan bangun pada pukul 4 pagi di setiap harinya, dan dia bekerja selama 7 hari dalam seminggu. Setelah menyiapkan dagangannya, dia akan berjalan sambil mendorong tabung yang berisikan tamalis dagangannya. Annabel sejak pagi hingga sore hari, dia akan berdiri di pinggir stasiun, dan penumpang dari kereta yang melewati stasiun itu, mereka sangat mengenal baik dengan Annabel sebagai penjual tamalis. Menurut mereka, tamalis buatan Annabel ini sangat simpel namun memiliki cita rasa yang tradisional. Kebanyakan mereka tergiur dengan masakan Annabel karena bau dari dandang yang mengebul, dan juga orang-orang yang terburu-buru berangkat kerja atau dalam perjalanan, mereka akan membeli tamalis milik Annabel untuk mengganjal perut mereka. Karena tamalis ini sangat efisien dan sangat praktis juga mengenyangkan. Annabel juga menjual tamalis ini dengan harga di bawah rata-rata, dan dia sehari dapat menjual tamalis hingga 100 bungkus. Setelah sore hari semua dagangannya habis, Annabel akan pergi ke pasar untuk membeli sayur dan juga bahan-bahan yang akan dia buat tamalis keesokan harinya. Annabel mendapat keuntungan yang sangat baik walaupun dia berjualan jauh lebih murah. Annabel hidup sangat berkecukupan dengan usaha tersebut hingga pada tanggal 1 Maret di tahun 2017, kehidupan Annabel berputar dari atas ke bawah. Dan semua itu dikarenakan hanya dia lupa mematikan gas kompor. Hari itu Annabel meninggalkan rumahnya pada pukul 6.30 pagi, lalu dia mengunci pintu dan membawa barang dagangannya ke stasiun kereta. Pagi itu banyak pelanggan yang sudah menunggu kedatangan Annabel, bahkan beberapa orang di sana juga membantu Annabel untuk menyiapkan dagangannya. Pada pukul 12 siang, tetangga Annabel menelpon pihak pemadam kebakaran karena dia mencium bau gas dari dalam rumah Annabel. Dia takut akan terjadi sesuatu, maka dia langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak pemadam kebakaran. Pihak pemadam kebakaran pun langsung meluncur ke tempat kejadian. Mereka mendekati rumah Annabel dan mereka sangat yakin
jika bau gas tersebut bersumber dari dalam rumah Annabel. Sebagian dari mereka mengevakuasi para warga yang ada di sekitar rumah itu untuk menjauh dari rumah Annabel. Dan sebagiannya masuk ke dalam rumah Annabel melalui pintu yang mereka rusak karena hari itu Annabel telah mengunci rumah tersebut. Pihak pemadam kebakaran menemukan selang gas yang ada di kompor terlepas hingga gas keluar dengan sendirinya. Setelah membetulkan selang gas yang terlepas itu, pihak pemadam kebakaran mencium bau selain gas yang sangat menusuk hidung mereka. Dan walaupun saat itu, semua orang yang ada di rumah itu sedang menggunakan masker. Beberapa orang saling menatap dan menunggu apakah ada yang tahu bau apa yang sedang mereka cium. Semuanya saling pandang karena tidak ada yang tahu, dan salah satu dari mereka mengatakan jika itu kemungkinan bau tikus yang sudah mati, atau kemungkinan makanan yang sudah busuk dan belum dibuang oleh pemiliknya. Salah satu dari mereka juga mengatakan jika kemungkinan pemilik rumah itu adalah orang yang tua dan tidak pernah membuang sampah di luar. Karena penasaran, mereka pun mencari tahu dari mana sumber bau yang sangat menyengat itu. Beberapa orang pun menyebar, ada yang ke dapur, ke kamar mandi, dan juga ada yang pergi ke kamar tidur. Di dapur mereka menemukan daun dan bumbu-bumbu, juga jagung yang tertata rapi, bahkan lemari tempat bumbu pun juga dalam keadaan bersih dan rapi. Maka mereka pikir tidak mungkin jika penghuni rumah itu adalah orang yang jorok. Di kamar tidur mereka juga menemukan baju dan tempat tidur yang tertata sangat rapi. Ketika salah satu dari mereka membuka ruang gudang tempat penyimpanan barang-barang bekas, di sana dia melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Dia memanggil semua temannya untuk melihat apa yang ada di lantai ruangan itu. Mereka melihat di lantai itu ada tulang belulang yang masih berserakan dan juga terdapat tubuh seorang anak. Keadaan jasad itu sudah mengalami pembusukan dan di ruangan itu mereka juga melihat sebuah lemari. Ketika mereka membuka lemari itu, di sana terdapat tulang belulang yang sudah kering dan tulang belulang itu dalam jumlah yang cukup banyak. Mereka langsung menelpon polisi untuk melihat kejahatan apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut. Polisi pun segera datang untuk menyelidiki apa yang terjadi, sedang Annabel hari itu masih berjualan di stasiun kereta tanpa mengetahui bahwa rumahnya sudah didatangi oleh polisi. Tetangganya mengatakan jika Annabel adalah seorang penjual tamalis dan dia juga mengatakan di mana Annabel menjual dagangannya tersebut. Polisi yang menggeledah rumah Annabel mereka menyatakan jika itu adalah kasus pembunuhan berantai. Sore harinya Annabel setelah dagangannya habis, dia pun bergegas pulang untuk istirahat dan ketika sampai di rumah, Annabel disambut oleh polisi dan penyidik. Annabel ditangkap di rumahnya dan dibawa ke ruang interogasi tanpa Annabel melakukan perlawanan. Penyidik dalam kasus ini tidak perlu mengeluarkan tenaga banyak untuk menangkap pelaku, hingga sampai di ruang interogasi, penyidik tidak perlu susah payah untuk membujuk Annabel agar mengatakan apa yang telah dia lakukan. Annabel menjelaskan dengan tenang dan detail apa yang ditanyakan oleh polisi. Bahkan Annabel sangat kooperatif dan jujur dengan apa yang telah dia perbuat. Annabel mengatakan jika semua itu berawal saat dia kehabisan uang untuk membeli bahan membuat tamalis. Dan dia juga telah mencoba untuk mencari pekerjaan di luar sana, namun tidak satupun dari mereka yang mau menerima dia bekerja. Karena tidak punya uang dan dia butuh sesuatu untuk bertahan hidup, hari itu di tengah jalan dia bertemu dengan seorang anak perempuan yang sedang tersesat di kota. Menurut Annabel, anak itu menangis mencari orang tuanya dan Annabel mengatakan jika dia mengenal kedua orang tuanya dan Annabel mengajak anak itu untuk pulang ke rumah. Annabel memeriksa isi tas anak tersebut dan ternyata anak itu berusia 10 tahun. Di sana terdapat buku catatan kecil dan juga nomor telepon yang diduga adalah milik kedua orang tuanya. Annabel mengatakan akan menghubungi nomor tersebut dan meminta kepada kedua orang tuanya untuk menjemput anak itu di rumahnya. Annabel berusaha menelpon nomor itu, namun ketika dia menelpon, dia mendapat suara bisikan.
Bisikan itu mengatakan jika itu adalah kesempatan terbaiknya untuk membuka sebuah bisnis. Annabel melihat ke arah anak yang sedang menangis di kursi dan ia baru menyadari bahwa mulai hari itu bisnis tamalisnya akan terus berjalan karena dia telah mendapat daging secara gratis. Anak perempuan yang berusia 10 tahun itu tidak pernah kembali pulang ke rumah orang tuanya. Annabel dengan sikap dinginnya dia menceritakan satu persatu dan langkah demi langkah yang dia ambil untuk mengeluarkan daging demi daging dari tubuh korban. Annabel juga mengatakan jika dia butuh daging itu untuk bertahan hidup. Dan sepertinya memang setan sudah menyiapkan anak itu menjadi jalan untuk melanjutkan kehidupannya. Menurut Annabel, awalnya dia sangat kesulitan untuk memotong tubuh korban karena dia belum pernah melakukan pemotongan daging sebelumnya. Namun setelah daging korban pertama habis, dia memutuskan untuk mencari korban berikutnya dari luar. Annabel akan membujuk anak-anak di jalan atau orang-orang yang sedang butuh bantuannya di jalan. Setelah mendapat kepercayaan mereka, Annabel membawanya pulang ke rumah dan di sana dia melakukan apa yang telah dia lakukan kepada korban pertama. Annabel mengatakan jika kemungkinan dia telah memotong lebih dari 50 orang untuk melanjutkan bisnis tamalisnya itu. Penyidik yang menemukan tulang belulang juga mengkonfirmasi jika memang benar sekitar 50 orang yang sudah menjadi korban Annabel dan tulang belulangnya itu masih dia simpan di dalam lemari. Pada tahun 2018, Annabel mendapat jadwal persidangan dan di sana Annabel dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 25 tahun penjara. Sangat sulit untuk mencari identitas korban yang telah menjadi tulang belulang karena Annabel tidak menyimpan barang-barang milik korban. Juga di Meksiko, terlalu banyak anak dan orang-orang yang hidup di jalanan tanpa memiliki kartu identitas. Maka dari semua korban itu, tidak satupun korban yang dapat teridentifikasi atau diakui oleh keluarganya. Hukuman 25 tahun penjara untuk korban 50 orang terbunuh, maka satu korban, Annabel mendapat hukuman selama 6 bulan penjara. Annabel saat tertangkap dia berusia 43 tahun, maka ketika dia bebas, dia akan berusia 68 tahun. Apakah ada jaminan jika dia tidak akan mengulangi kejahatannya itu lagi? Di Meksiko, rating kriminal serial killer dan juga kanibal sangatlah banyak, bahkan di channel ini terdapat beberapa kasus yang sangat gila. Kebanyakan kasus yang saya bawa dari Meksiko adalah serial killer dan juga kanibal. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.